Halo teman-teman, perkenalkan saya Fatima Mangamis dari Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan membahas materi pada mata kuliah pemrograman linear. Untuk materi ini saya ambil dari buku Abdillah Program Linear, penerbit 21 Press. Topik materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, transportasi fungsi tujuan minimisasi kasus D sama dengan S. Yang kedua, transformasi dengan metode stepping stone. Yang ketiga, transportasi fungsi tujuan minimisasi kasus D sama dengan S, penyelesaian dengan PAM. Yang keempat, transportasi fungsi tujuan minimisasi kasus D sama dengan S, penyelesaian modi metode. Baik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu transportasi fungsi tujuan minimisasi kasus D sama dengan S. Pendahuluan, metode transportasi juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan linear programming. Tujuan dari metode transportasi adalah menentukan pola pengiriman yang paling baik dari beberapa sumber ke beberapa tujuan, sehingga meminimalkan total biaya produksi dan transportasi. Salah satu fungsi ini dalam dunia usaha adalah guna tempat panen padi yang melimpah di Pulau Baru kehilangan nilai ekonominya karena kapal jarang merapat di Pulau Baru untuk mengangkut hasil bumi ke Ambon dan sekitarnya yang membutuhkan. Bawang merah yang melimpah di Brebes juga perlu diangkut ke kota-kota lain agar lebih bermanfaat. Dalam hal ini, alat transportasi merupakan fungsi yang menambah nilai pada hasil bumi tersebut. Baik, kita masuk pada contoh soal. Manajemen operasi bertugas untuk memilih sarana dalam sistem transportasi yang paling efisien. Cara penyelesaian kasus semacam ini dikenal dengan metode transportasi. Misalnya, perusahaan memiliki 2 pabrik sumber dan 3 gudang tujuan. Dengan metode transportasi, kasus semacam ini bisa disederhanakan sebagai tampak pada matriks 10.1. Kita perhatikan pada tabel yang ada pada slide ini. Dengan keterangan di mana P adalah pabrik, G gudang, XIJ merupakan jumlah barang yang dikirim dari PI ke GJ, sedangkan CIJ biaya pengiriman per unit dari PI ke GJ. M adalah jumlah pabrik, N jumlah gedung, A kapasitas pabrik, B kapasitas gedung. Dengan rumus, total biaya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, kali CIJ kali XIJ. Selanjutnya, di mana X11 tambah X12 tambah X13 sama dengan A1. X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan A2. X11 tambah X21 sama dengan B1. X12 tambah X22 sama dengan B2. X13 tambah X23 sama dengan B3. Dan XI lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. Di mana I sama dengan 1,2 sampai seterusnya. Sedangkan J sama dengan 1,2,3 sampai N. B. Membuat tabel awal transportasi dengan Northwest Corner Rule. Tujuan teknik transportasi adalah menentukan cara pengiriman barang yang paling baik dari beberapa pemasok menuju pada beberapa daerah pelanggan, sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi. Biaya dijumpai kapasitas produksi untuk masing-masing pemasok dan jumlah permintaan untuk masing-masing daerah.
Dalam teknik transportasi perlu ditentukan terlebih dahulu kapasitas untuk tiap pabrik, keperluan dan daya tampung untuk masing-masing gudang, dan biaya pengiriman dari setiap sumber masing-masing tujuan. Matriks 10.2 menggambarkan biaya pengiriman per unit dari kota asal atau pabrik ke kota tujuan atau gudang. Dalam kasus ini, kota asal adalah Jogja, Malang, dan Denpasar, sedangkan kota tujuan adalah Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Biaya pengiriman barang per unit dari Yogyakarta ke Jakarta adalah 5, dari Yogyakarta ke Semarang adalah 4, dan Yogyakarta ke Surabaya adalah 3, dan seterusnya. Kita perhatikan pada tabel matriks 10.2, informasi biaya transportasi dari kota asal ke kota tujuan. Kita perhatikan tabel pada slide ini. Ringkasan. Untuk the word score rule diterapkan pada metode transportasi dengan mengirimkan barang dari kota asal pada baris paling atas ke kota tujuan pada kolom paling kiri dengan menggunakan the least cost method atau metode pengiriman barang dimulai pada biaya yang terendah. Cara ini memberikan solusi yang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan the worst decor rule. Kemudian ini daftar pustaka dari materi bab 1. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu transformasi dengan metode Stephenson. The Stephenson metode merupakan cara merubah penyelesaian awal pada pemecahan yang optimal. Cara ini digunakan untuk mengevaluasi biaya transportasi dengan merubah rute yang belum terpakai. Yang pertama, pilihlah kotak yang belum terpakai. Yang kedua, berawal dari kotak ini, lacaklah ke kotak awal dengan melewati kotak yang sekarang terpakai. Yang ketiga, berilah tanda plus pada kotak yang terpakai dan berilah tanda minus pada kotak yang terpakai. Keempat, buatlah indeks dengan menambah biaya pada tanda plus dan mengurangi biaya pada tanda minus. Contoh soal. Sebagaimana tampak pada matriks 11.5, kita melakukan uji coba mengirim 1 unit dari pabrik Yogyakarta ke Semarang, agar akibatnya Semarang kelebihan 1 unit dan Jakarta kekurangan 1 unit. Agar distribusi tetap seimbang sesuai kapasitas masing-masing, 200 unit yang dikirim dari Malang ke Semarang dikurangi 1 unit dan dikirim ke Jakarta. Uji coba ini harus tetap menjaga kapasitas pabrik dan menggudang sehingga menjadi jalur tertutup. Dengan adanya uji coba pengiriman dari Yogyakarta ke Semarang, terjadi perubahan biaya yang bisa dihitung dengan menggunakan angka indeks. Angka indeks dihitung berdasarkan penambahan atau pengurangan 1 unit dikalikan dengan biaya pengiriman per unit. Bila angka indeks positif, berarti terjadi penambahan biaya. Sebaliknya, bila angka indeks negatif, berarti akan terjadi pengurangan biaya pada saat kita memindahkan distribusi dari kota asal ke kota tujuan berindeks negatif tersebut. Kita perhatikan pada tabel matriks 11.5 indeks dari Yogyakarta ke Samarang. Indeks dari Yogyakarta ke Samarang D kurang A dibahagi 1 kali 4 kurang 1 kali 5 tambah 1 kali 8 kurang 1 kali 4 sehingga mendapatkan hasil sama dengan 3. Berarti terjadi kenaikan biaya sebesar Rp3. Untuk perubahan pengiriman dari Yogyakarta ke Semarang dengan cara yang sama, kita bisa menghitung semua angka indeks pada kota yang kosong. Untuk ringkasan pada materi bab 2 ini yaitu modi metode digunakan untuk menguji pada suatu matriks sudah optimal atau belum. Angka indeks positif menunjukkan terjadinya penambahan biaya apabila 1 unit produk dikirim ke kota kosong tersebut. Angka indeks negatif menunjukkan bahwa akan terjadi pengurangan biaya apabila 1 unit produk dikirim ke kota yang berindeks negatif tersebut. Kemudian ini daftar pustaka pada materi bab 2.
Baik, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu transportasi fungsi tujuan minimisasi kasus D sama dengan S, penyelesaian dengan FAM. Bagian A, menghitung biaya peluang dengan FAM. Vogel Approximation Method atau FAM yang dikembangkan oleh Vogel pada prinsipnya mencari opportunity cost atau biaya peluang untuk setiap baris dan kolom dibandingkan dan dihitung selisih antara biaya terendah dengan yang lebih tinggi. Pengiriman ini dilakukan dari kotak asal ke kotak tujuan dengan memilih selisih biaya terbesar dan terendah. Selisih biaya dihitung dengan cara mengurangkan biaya terendah pada biaya satu tingkat di atasnya. Matriks 12.1 data biaya pengiriman per unit kapasitas pabrik dan kapasitas gudang. Kita perhatikan pada tabel. Matriks 1 menunjukkan biaya transportasi, kapasitas pabrik, dan kapasitas gudang. Berdasarkan tabel tersebut, Vogel membuat perhitungan untuk masing-masing baris dan kolom perbedaan biaya yang termurah dengan biaya yang lebih mahal. Pada baris PA, biaya pengiriman terendah adalah dari PA ke G2 sama G2 yaitu 23. Biaya terendah berikutnya adalah PA ke G1 yaitu 27. Biaya peluang yang pertama adalah 4 dikali 27 kurang 23. Pada baris PB, biaya pengiriman terendah adalah dari PB ke G1 yaitu 10. Biaya terendah berikutnya adalah dari PB ke G4 yaitu 32. Biaya peluang pada PB adalah 22 kali 32 kurang 10. Selisih biaya menunjukkan penghematan yang bisa dilakukan pada baris atau kolom. Semua perhitungan selisih biaya pada baris dan kolom terlihat pada matriks 12.2. B. Mengisi kotak lain pada FAM. Dalam permasalahan transportasi, baris supply dari kolom demand dimengerti sebagai selisih antara biaya terendah dan biaya terendah berikutnya. Langkah-langkah Vogel Approximation Method adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap baris dan kolom, pilih biaya terendah dan alternatif biaya terendah berikutnya pada kotak yang belum terpakai. Selisih antara biaya terendah dan alternatif biaya terendah berikutnya merupakan biaya peluang atau bagi baris atau kolom. Kedua, pilihlah opportunity cost yang tertinggi di antara baris dan kolom. Yang ketiga, alokasikan sebanyak mungkin unit pada baris atau kolom pada kotak dengan biaya terendah. Ringkasan, Vogel Approximation Method mendasarkan pada konsep opportunity cost atau selisih antara biaya terendah dengan biaya satu tingkat di atasnya. Untuk setiap baris dan kolom, untuk melakukan alokasi ke setiap kotak, dipilih biaya peluang terbesar. Kemudian pilih kotak yang mempunyai biaya terendah. Ini merupakan daftar pustaka dari materi yang ketiga. Pada materi yang keempat ini, transportasi modi. Bagian A, demodi metode. MODI atau kepanjangan Modified Distribution. Metode merupakan perkembangan dari model indeks pada kotak yang belum terpakai. Penerapan metode MODI ini diawali dengan menggunakan Neuwirth Corn Rule. Lihat matriks 7.6 pada materi yang sebelumnya. Kita harus menghitung nilai dari masing-masing baris R1, R2, dan R3, dan masing-masing kolom K1, K2, K3. Dalam modi metode, indeks pengembangan dapat dihitung tanpa menggambar jalur tertutup. Dalam modi metode, R menjadi simbol baris dan K menjadi simbol kolom, di mana RI sama dengan nilai pada baris KI dan KJ sama dengan nilai pada kolom KJ, CIJ sama dengan biaya pada kotak IJ. Sehingga biaya pada kotak terisi
CIJ adalah sebagai berikut. CIJ sama dengan RI tambah KJ. Prosedur umum untuk menyelesaikan modi metode adalah bahwa R1 sama dengan 0. Ini bisa dibenarkan karena seluruh proses bersifat kooperatif. Dengan kata lain, signifikannya nilai baris dan kolom tidak terletak pada nilai absolutnya. 5 langkah modi metode. Yang pertama, menghitung nilai dari masing-masing dan kolom, tetapi hanya kotak yang terisi, atau CIJ sama dengan RI tambah KJ. Kedua, setelah semua persamaan ditulis, tentukan R1 sama dengan 0. Ketiga, selesaikan semua persamaannya. B. Melakukan perbaikan tabel. Matriks 13.6 diambil dari matriks 6.3 digunakan sebagai dengan menggunakan modi metode. Dengan rumus CIJ sama dengan RI tambah KJ, semua kotak yang terisi kita masukkan informasi yang terdapat pada tabel. Biaya dari D, Yogyakarta ke A, Jakarta sebesar 5. Dituliskan menjadi R1 tambah K1 sama dengan 5. Biaya dari E, Malang ke A, Jakarta 8 dituliskan menjadi R2 tambah K1 sama dengan 8 dan seterusnya. Kita perhatikan pada matriks 13.6 penyebaran dengan northwest corner rule. Ringkasan materinya. Modi metode digunakan untuk menguji apakah suatu matriks transportasi sudah optimal atau belum. Apakah angka indeks positif menunjukkan terjadinya penambahan biaya apabila satu unit produk dikirim ke kotak kosong tersebut. Angka indeks negatif menunjukkan bahwa akan terjadi pengurangan biaya apabila satu unit produk dikirim ke kotak yang berindeks negatif tersebut. Perbaikan matriks dilakukan dengan cara menghitung indeks, kemudian pilih indeks dengan tanda negatif terbesar. Matriks dikatakan optimal bila semua indeks bernilai positif atau 0 untuk fungsi tujuan minimisasi. Ini merupakan daftar pustaka dari materi keempat. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video saya.